Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana, Stambuk B201 19098. Saya mahasiswi dari Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mengambil mata kuliah Sosiologi Kependudukan dan saya akan membahas apa itu fertilitas. Apa sih fertilitas itu? Fertilitas merupakan hasil reproduksi nyata dari seorang atau sekelompok wanita. Sedangkan dalam pengertian demografi, menyatakan banyaknya bayi yang lahir hidup. Pandangan masyarakat terhadap fertilitas. Fertilitas dimaksudkan kelahiran bagi manusia yang menimbulkan persepsi berbeda baik individu, kelompok sosial, dan masyarakat. Mereka tidak hanya memandang fertilitas merupakan fungsi reproduksi semata secara biologis. Menurut teori transisi demografi, terjadi kecenderungan perubahan fertilitas dari tinggi dalam masyarakat praindustri cenderung turun dalam masyarakat industri atau modern. Pada perubahan kondisi kehidupan manusia semakin meningkat, makmur dan didukung dengan kemajuan iptek pada masyarakat modern. Oleh karena itu, fertilitas memungkinkan ditentukan persepsi manusia terhadap fertilitas itu sendiri. Sosiologi fertilitas merupakan salah satu materi sosiologi demografi yang membahas keterkaitan antara variabel sosial dengan fertilitas atau sebaliknya. Di bawah ini dikemukakan beberapa alasan yang bersifat rasional dan empiris. Yang pertama, fertilitas dialami oleh hampir semua wanita pada masa usia subur akibat interkouse dari laki-laki. Yang kedua, fertilitas merupakan akibat dan mengakibatkan kepuasan individu yang terkait, sehingga menimbulkan motivasi tindakan. Yang ketiga, fertilitas memberikan dampak psikologi, sosiologi, dan ekonomi bagi keluarga dan masyarakat. Yang keempat, fertilitas atau lahir hidup menuntut memenuhi kebutuhan anak sampai meninggal dunia, baik secara individu, keluarga, dan nasional. Yang kelima, fertilitas menjadi salah satu kebutuhan hidup bagi makhluk hidup, terutama manusia yang bersifat insting dalam mempertahankan spesies atau regenerasi. Teori Sigmund Freud. Sigmund Freud tahun 1856 dilahirkan di Czechoslovakia, adalah seorang ahli syaraf yang memperhatikan hubungan antara faktor biologis dengan faktor psikologis. Dia dikenal juga ahli psikologis analisis yang menyebut elemen dari sifat manusia terdiri dari 1. Ide merupakan dimensi jiwa pada lapisan bawah sadar yang menyimpan impulse. Impulse dimaksudkan oleh Freud merupakan desakan atau kekuatan yang mendesak untuk segera dipenuhi, seperti lapar memaksa untuk makan, haus memaksa untuk minum, seperti kematangan seks atau seks maturation, mendesak pemutusan seks yang disebutnya libido seks. Kedua, ego merupakan lapisan tengah atau ambang sadar yang berfungsi untuk seleksi pemenuhan kebutuhan atau impulse yang perlu atau tidak dipenuhi. Yang ketiga, superego merupakan lapisan atas kesadaran yang berfungsi untuk mempertimbangkan desakan impulse dengan lingkungan sosial budaya. Atas pertimbangan akal, maka superego memutuskan untuk dipenuhi atau tidak desakan tersebut. Teori lingkungan. Teori lingkungan menekankan bahwa variabel lingkungan berpengaruh terhadap reproduksi atau fertilitas manusia. Herbert Spencer berpendapat bahwa kemerosotan alam yang berdampak pada kemiskinan akan menurunkan fekunditas wanita subur. Sebaliknya, Thomas Doubleday berpendapat bahwa pada batas tertentu, kemakmuran yang ditunjukkan dengan konsumsi protein dan lemak cenderung menurunkan fekunditas yang berisiko rendah fertilitas. Kehidupan bersama individu lain saling mempengaruhi antara satu sama lain. Dalam hal ini, keputusan fertilitas mempunyai atau menambah anak. Pasangan suami istri dipengaruhi oleh karakteristik kelompok sosialnya. Bila kelompok sosialnya telah menyadari pentingnya perbatasan, kelahiran akan mempengaruhi pasangan suami istri dalam memutuskan atau menentukan jumlah anak dan sebagainya. Fertilitas masyarakat praindustri. Pada masyarakat praindustri ditunjukkan rendahnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga problem kemajuan kehidupan manusia masih banyak belum bisa diatasi.
misal kekurangan pangan, penyakit, pengendalian kelahiran, dan sebagainya. Alam masih menjadi faktor determinan terhadap fertilitas dan mortalitas penduduk dalam masyarakat pra-industri. Di bawah ini dikemukakan pendapat tentang variabel yang berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat pra-industri. Sigmund Freud memandang manusia dengan dorongan libido seks, sehingga pada zaman dahulu perbatasan fertilitas belum terkendali secara nyata. Belum ditemukan cara atau teknik alat yang menghambat proses pertumbuhan. Fertilitas masyarakat modern. Diperkirakan pada abad ke-17, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menunjukkan kemajuan yang sangat cepat, khususnya teknologi pemanfaatan sumber daya alam dan pengobatan penyakit yang berdampak pada penurunan moralitas. Ahli ekonomi memandang modernisasi sebagai penerangan teknologi, menerangi sumber alam demi peningkatan produksi. Ahli sosiologi memandang modernisasi sebagai proses diferensiasi sosial dalam masyarakat. Ahli politik memandang modernisasi sebagai peningkatan kemampuan mereka atau aparat dan rakyat untuk mengadakan pembaharuan dan penyesuaian diri dengan perubahan untuk menyusun kebijakan. Beberapa hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat hubungan negatif antara modernitas dengan fertilitas. Semakin tinggi modernitas individu, semakin rendah fertilitasnya. Kita gunakan karakteristik kemanusiaan modern di atas untuk memahami modernitas dan fertilitas. Manusia modern lebih berorientasi pada dunia empiris dan rasional. Segala sesuatu dihadapi dengan dipecahkan dengan kemampuan rasio, sehingga mereka cenderung ekuralis sampai pada sifat yang pragmatis ekonomis. Dampaknya anak dinilai dari segi ekonomis. Anak memerlukan biaya dalam perawatan dan pendidikan, maka untuk mengurangi beban ekonomi, keluarga modern akan mengurangi jumlah anak. Masyarakat modern cenderung tuntutan kebutuhan yang beraneka-ragaman. Penemuan teknologi baru merangsang manusia modern untuk memiliki dan menikmati hasil teknologi. Frekuensi fertilitas, beban hidup. Secara sosiologis, beban tanggungan keluarga termaksud memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis bersama anggota keluarga. Oleh karena itu, ketika fertilitas meningkat dalam suatu keluarga, maka beban tanggungan keluarga masih semakin berat. Kemungkinan beratnya beban tanggungan keluarga semacam itu dapat memicu keterlantaran anak, keterlantaran istri, dan sampai pada perceraian.